Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini ya teman-teman ya. Jadi berhubungan dengan Pak Ivan lagi cuti ya. Jadi saya dan Mas Uki nanti yang akan menggantikan Pak Ivan ya. Untuk materi ini ya, materi SOW Enom. Ya sebenarnya saya yakin lah teman-teman yang ada di sini semua juga sudah paham ya SOW Enom itu apa saja. Mungkin sedikit ini ya kita refreshing ya teman-teman ya. Sorry. Sini aja. Nah, berikut yang akan kami sampaikan ya. Yang pertama ada Journey Enom, kemudian SOW dan KPI, kemudian yang terakhir ada K3 dan Tools. Nah, berikut ini ya, Journey Enom area 3 ya teman-teman ya. Jadi Enom itu ya evolusi FMC ya, yang sebelumnya mitra dan DO Telkomsel ya. Kalau dulu Telkom Infra itu hanya dapat beberapa klaster ya untuk FMC. Jadi FMC ini lebih ke ini ya, kalau yang sekarang itu L0 teman-teman. Nah, kemudian untuk Enom sendiri ya di Jawa Bali itu kita mulai dari Juli 2021. Untuk fase 3-nya baru mulai di tahun 2022 dan dilakukan ini ya pada fase 3 ini ya, ini sudah untuk maintenance set, genset, TSRA ya, untuk FMC sama TS Telkomsel itu sudah beralih ke kita. Nah, kalau lihat secara ini ya, secara detailnya ya, yang sebelumnya FMC itu layer pertama itu di sini ada NS-nya Telkomsel, ya kemudian ada DO-nya, nah, kemudian layer 2-nya itu di regionalnya Telkomsel, layer 3-nya ada di Haki dan di areanya. Nah, kemudian saat ini kita masuk di Enom teman-teman. Nah, Enom ini layer 1 itu ya, itu sudah semua di Telkom Infra. Jadi layer 1 itu kita disupport oleh layer 2 ya, itu dari kita Telkom Infra. Kemudian untuk layer 2-nya oleh Telkomsel ya, regional dan NOP Telkomsel, dan layer 3-nya ada di headquarter dan areanya Telkomsel. Nah, kalau sebelumnya di fase 2 ya, fase 2 itu mungkin secara pekerjaan itu ini ya teman-teman ya, secara persentasenya jelas ya, lebih mungkin balance ya antara di L1, L2-nya itu secara responsibility-nya balance ya. Tapi harapannya di fase 3 ini, fase 3 ini lebih banyak di 85%-nya itu ya, harusnya secara fungsi ya, secara fungsi L1 dan L0-nya itu sudah di Telkom Infra semua. Nanti detailnya di berikutnya ya teman-teman ya. Nah ini sebelumnya ya, sebelumnya itu kita ada beberapa klaster ya, ada 5 NS dan beberapa klaster. Yang new sekarang ini kita hanya ada 6 NOP. Nah, yang sebelumnya mungkin ada 5 NS, beberapa klaster ya, ada SPV-nya juga masing-masing. Nah, saat ini dengan Enom 2.0 itu kita sudah di 6 NOP. Nah ini secara organisasi ya, dari Enom 2.0 ya. Di sini kalau di Telkom Infra ya, secara regional itu kita ada manajer regional, kemudian ada manajer Enom, disupport oleh dua ini ya, ada of TO analisator dan quality ya, di bawahnya ada analisator dan OMC. Kemudian ada NOP lead ya, NOP lead itu di bawahnya ada teman-teman officer dan teman-teman L0. Nah ini secara SOW ya, sebenarnya kita juga beberapa kali sudah sampaikan ya, sosialisasi ke teman-teman, kita sudah lakukan ya. Ini harapannya kita sudah paham nih secara organisasi, secara SOW itu yang harus kita jalankan seperti apa. Ini berikut ini ya, SOW Enom ya. SOW Enom itu secara ini ya, secara kontraktual itu ya kita diikat yang namanya PKS ya.
PKS itu ini ya perjanjian kerjasama. Jadi di dalamnya itu terdapat ini ya klausal-klausal ya, klausal-klausal SOW, detailnya di situ termasuk semua metrik SOW-nya di dalam PKS itu ya, itu terstate di situ semua. Nah, dan itu yang menjadi ini ya teman-teman ya, menjadi kitab ya atau acuan kita dalam menjalankan pekerjaan kita. Nah, berikut ini ya, 2 poin ya, 2 poin dalam PKS yang eh, di dalam klausal PKS ini ya. Jadi ada pasal 5 ya. Eh, Harusnya teman-teman NOP sudah baca ya secara PKS ya. Nah mungkin hanya di skip-skip ya, biasanya lihat detail KPI-nya saja ya kan. Nah, tapi ada 2 poin penting ini di sini teman-teman, yang harus teman-teman mungkin sebelumnya nggak kebaca, hanya terskip ya. Nah, di sini ada pasal 5 ya. Nah, pasal 5 itu ada kewajiban umum. Nah, di sini jelas ya disampaikan ya, rekanan wajib ya dengan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakan menyediakan pekerjaan serta menyerahkan kepada Telkomsel dan atau melaksanakan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Rekanan harus menyediakan semua pengawas, tenaga kerja, material, peralatan rekanan, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kontrak ini. Dan rekanan wajib melaksanakan kontrak ini di bawah kontrol penuh Telkomsel. Nah ini yang harus kita pahami teman-teman. Jadi ini 2 klausal ini mengikat semuanya. Mengikat apapun ya metrik SOW yang ada di dalam PKS. Nah, karena kita yang di slide sebelumnya kita sampaikan ya, L1 itu udah di kita semua. Secara 85 pekerjaan, 85% itu udah responsibility kita. Jadi ya, sesuai dengan klausal ini ya, intinya semua responsibility untuk pengawalan network, penjagaan aset itu semua sudah di Telkom Infra. Jadi detailnya nanti di semua matrik SOW-nya itu. Nah ini yang harus kita tekankan ya ke semua tim. Jadi ya harapannya di sini kita tahu dengan adanya klausal ini ya kita harus ini ya meningkatkan awareness kita. Oh bahwa ini aset milik kita gitu loh yang harus kita jaga. Ya sesuai dengan klausal kontrak ini. Nah, kemudian dalam pasal 21 ya. Di sini ada kerahasiaan. Jadi memang ini ya ada sesuatu yang memang tidak boleh kita broadcast keluar ya. Nah ini ya seperti mungkin tools-tools yang internal itu ya, itu jangan sampai keluar. Mungkin dari Mas Uki ada tambahan ini Mas? Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Atau saya lanjut dulu ya? Nah ini ya mungkin nggak asing lagi ya teman-teman ya. New Enom 2.0 ya kan. Di sini ada SON L1 dan SOMSA L0. Nah, ini teman-teman nggak asing mungkin yang Enopelit. Nah, tapi teman-teman TE juga harus paham ini. Teman-teman TE pernah nggak dijelasin oleh Enopelitnya ini tentang apa sih SON L1 gitu kan? Apa sih SOMSA L0? Pernah nggak? Nah, Mas Tri nih, Mas Tri, udah pernah dijelasin belum sama Enopelitnya? Belum, belum loh Mas Bay. Loh ya kan? Nah, dari Purwokerto siapa? Udah pernah dijelasin belum? Nah, ini basic ya teman-teman ya. Basic SOW kita ya. Nanti ada turunannya lagi, ada metrik SOW-nya lagi. Nah, ini secara global seperti ini kita harus paham. Jadi untuk service operation L1 ya di sini ya, itu kita lebih ke ini ya, operation network ya. Operation network itu apa? Ada yang bisa jawab? Teman-teman Enopelit? Untuk L1 operation network itu di dalamnya ada apa saja? Ayo, Mas B. Kita ini ya, sambil ini ya, merefresh sama-sama gitu. Ayo, ada yang bisa bantu nggak? SON L1 ini di dalamnya apa saja? Ayo, monggo Mas ini. Untuk
Sound L1 itu isinya adalah availability network dan yang kedua adalah preventive maintenance. Dua parameter. Ada yang mau koreksi atau yang menambahkan? Sound L1 ya, Sound L1 ya. Oh sorry, ticketing, handling, dan availability. Ini Maaf ralat. kita ini ya sebenarnya ya tiap hari lah kita kawal ini kan. Tapi harapannya semua tahu ya teman-teman ya. Di L1 itu di dalamnya detailnya apa ya kan. Kemudian L0 ini ada preventive maintenance set ya kan. Power system, pengamanan aset, variable activity di situ. Nah, detailnya ini tadi Mas Denny, teman-teman. Nah, ini untuk Sound L1. Nah, ini detailnya seperti ini. Ini ya tanggung jawab kita teman-teman. Di L1 itu ya, yang tadi kita sampaikan ya, 85% itu sudah di kita. Jadi ya ini dengan adanya SOE ini ya, secara awareness kita terhadap set yang kita kelola ya itu harus kita jaga gitu teman-teman. Nah, di dalamnya ini ada ini ya, monitoring emisi run ya. Ini secara regional ini sudah berjalan ya. Nah, kemudian menjaga availability ya dari sisi run, transport, power ya, itu yang tiap hari teman-teman kawal di situ. Secara daily teman-teman kawal. Kemudian untuk handling alarm, nah ini juga tiap hari ya selalu kita kawal. Nah, kemudian termasuk service ya support satu daya. Nah, ya ini jelas ya teman-teman ya, service support satu daya. Ya jadi untuk manajemen tim SCD kita ya itu kita yang mengelola ya. Tugas kita ya tugas teman-teman L1 yang mengelola manajemen tim SCD kita di sini. Memastikan secara service support satu daya ini berjalan dengan sesuai tiketing lah gitu teman-teman. Nah, di tiketing pun detailnya ada lagi kan, ada SLA-nya, MTTR-nya, ada security-nya. Nah, itu yang harus kita kawal teman-teman. Nah, kemudian poin 7 ya, complaint handling dan support event. Nah, ini mungkin di Jogja, Surakarta, Magelang ini yang sering event ya. Nah, pasti effortnya luar biasa di sini. Nah, ini harapannya ya teman-teman ya kolaborasi ya antara L0 dengan L2 untuk pengawalan complaint handling dan support event ini. Event ada isu, ada kendala, ini yang harus segera kita eskalasi. Nah, kita provide ya solusinya seperti apa, requirement-nya apa, ini yang harus kita provide. Nah, kemudian ini deployment support ya. Deployment support ini mungkin yang harus kita improve ya. Jadi deployment support ini ya kita pengawalan ini ya walaupun tidak langsung in charge ya untuk deployment support, tapi setidaknya kita tahu ini activity apa saja nih ya untuk deploymentnya ya. Deployment kan banyak ya, ada new set, ada reengineering, termasuk ada yang kemarin modernize baterai. Nah itu kita yang harus kawal teman-teman. Jadi teman-teman ini sekarang yang punya NOP ya, yang punya wilayah, jadi harus tahu activity deployment di NOP-nya masing-masing itu apa saja. Nah ini yang harus kita kawal. Even memang kadang ini ya, secara informasi itu mungkin minim ya, tapi ini yang harus kita cari tahu, kita harus koordinasi dengan siapa. Begitu ada permit ya kan, nah ini cek, ini activity apa ini, reeng atau modernize baterai, kita harus kawal. Tanya langsung aja ke teman-teman vendor, dapat berapa set di NOP sini gitu kan, harapannya secara deployment ini kita kawal teman-teman. Oke, lanjut di poin 9 ya. Pak, poin 9 ini ada community problem ya, asset stolen, claim imbas petir. Ya. Nah, di sini community problem ya. Secara eskalasi saya yakin lah teman-teman sudah paham. Tapi yang perlu kita improve di reporting teman-teman. Ya, jadi begitu ada kejadian community problem, asset stolen, ya, kemudian ada imbas petir, itu teman-teman harus segera mereport ya. Even sekedar summary lah ya, tapi setidaknya teman-teman sudah report dan kita tahu harus eskalasi ke siapa, ke L2 kah
atau langsung ke TP Open Toti, ya kan Open Ticket. Nah itu harus tahu teman-teman. Nah, jadi jangan sampai terlewat ya. Kemarin memang terjadi ada salah satu NOP ya, mungkin kejadian ya secara administratif sudah, tapi secara reporting itu yang belum berjalan. Nah, harapannya ya secara reporting berjalan, ya secara administratif juga berjalan di sini. Kemudian lanjut ya teman-teman ya ke asset management support di sini. Asset management support ini kan untuk amnesti ya, secara sistem teman-teman sudah paham. Ini yang harus kita kawal teman-teman. Jadi asset management support, spare part management, ya, access set management, control maintenance dan security asset. Nah, di sini ya teman-teman harusnya di masing-masing NOP punya dapot setlistnya masing-masing dan kondisinya masing-masing, termasuk secara detail ya kunci itu di mana gitu loh. Itu harus tahu. Ya, jadi secara control maintenance security asetnya itu teman-teman sudah punya dapotnya. Gitu. Misalkan pakai padlock ini punya TP, kuncinya di mana. Itu teman-teman harus tahu ya di sini ya. Paling enggak masing-masing NOP punya dapot ya untuk control maintenance dan security asetnya ini. Nah, ini sebenarnya yang operation L1 ini ya, sebelumnya mungkin teman-teman NOP juga paham. Nah, kita sudah pernah bahas di stream ya, di masing-masing stream itu. Nah, sebenarnya stream itu sebagai ini ya summary metric SOW yang di dalam PKS ini teman-teman. Nah, kemudian yang variable activity zone L1 ya. Nah, di sini ada variable activity zone L1 dan nanti juga ada zone L2. Kalau yang terkait zone L1 ya, ini kan biasanya terkait improvement power ya. Nah, terkait improvement power, shopping listnya ya kan, ini masuk, SVA-nya masuk di zone L1. Ini udah clear ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Ada tambahan Mas Suki? Mungkin buat teman-teman yang di belakang, kalau misalnya nggak bisa kelihatan yang ini bisa sambil dibuka ya. Kayak Mas Surya nih ada nih slide-nya nih, jadi lebih enak gitu ya. Karena kan layarnya kecil ya Pak Dut ya. Sambil dibuka ini ya, modulnya ya, modul trainingnya. Mungkin karena yang series kali ini kan mungkin lebih banyak teman-teman officer sama NOP lead yang datang ya. Saya rasa mungkin kalau soal HAN ini lebih paham ya. Tapi untuk teman-teman L0 mungkin ya, Om Dot ya. L0 kan mungkin tadi sempat kita tanyakan belum paham. Jadi sebetulnya kenapa dimasukkan materi untuk SOW ini, scope of work ini tujuannya biar teman-teman tuh paham. Oh, aku tuh kerja tuh berarti tanggung jawabku apa aja gitu ya. Jadi lebih clear di sini. Oke, lanjut dulu. Oke, terima kasih Mas Suki. Oke, nah ini berikut yang ini ya, yang SOMSA L0. Nah, ini kalau teman-teman L0 pasti paham juga ya. Nah, di sini ada preventive maintenance set ya. Nah, ini yang harus kita pastikan ini, yang poin pertama ini ya kan, sistem pendingin ruangan set. Nah, di sini kan ada set outdoor ya kan, ada set indoor. Jadi teman-teman tahu nih, secara type setnya outdoor atau indoor, secara equipmentnya, kemudian secara requirementnya. Lah ini yang harus kita pastikan teman-teman. Misalkan set indoor ya, yang ada OSN-nya itu biasanya ada AC-nya ya, itu yang harus kita kawal secara sistem pendinginan ruangan, suhunya juga itu yang harus kita pastikan sesuai dengan threshold-nya. Nah, kemudian penerangan set ini. Nah, penerangan set itu kan ada shelter ya kan. Yang poin pertama tadi ya, yang terpenting juga ya untuk fan ya, fan di rak BTS ya kan. Itu juga harus kita pastikan ya. Nah, jadi bukan hanya sistem pendingin ruangan ya, tapi secara equipment juga kita harus make sure juga nih. Yang set outdoor itu kan ada fan BTS-nya, itu juga kita harus pastikan teman-teman. Nah, kemudian penerangan set ya, penerangan set ya, fisik set, ruangan set ya, kebersihan, terus proteksi dan tower set ya, ENVA, ya, monitoring set sama aset
validasi. Ya, di sini ya teman-teman ya, preventive set di sini ya. Jadi bukan hanya ini, harapannya bukan hanya tim datang ya, take tiket, foto-foto, selesai ya. Tapi ini harus kita pastikan ya. Semua ini ya, 8 poin ini yang harus kita pastikan. Jadi responsibility untuk review dan approve itu ada di L1. Jadi event misalkan teman-teman L0 ini mereka sudah take TT, melakukan pekerjaan, event ada temuan dan harus dikoreksi, koreksi saja. Nah, kenapa? Harapannya gini ya, teman-teman review itu maksimal H+3. Harapannya jika ada temuan itu bisa di resend lagi ya. Nah, bisa di resend lagi ya untuk dilakukan korektif kembali. Nah, ini mungkin dari ini ya teman-teman L1 ya harus kita ini juga ya kita jaga. Jadi untuk review approval itu harapannya H+3 ini sudah berjalan. Even ada temuan ya harus reject gitu. Atau ya, kenapa kita minta H+3 ya sudah direview. Even kita reject tapi kita resend lagi. Nah, sehingga jadi achievement di bulan yang sama. Tapi kalau kita reviewnya sudah mendekati akhir bulan, itu yang nggak ada ini ya, nggak ada waktu buat koreksi lagi gitu teman-teman, resend lagi. Nah ini minta tolong ya dijaga. Walaupun secara KPI ini SOMSA L0, tapi ini semua responsibility dari Telkom Infra. Gitu. Dari L1 ya tim L1, L0 harus memastikan ini juga. Kemudian untuk preventif ini ya, maintenance power system. Ya, jadi ini yang harus kita pastikan juga ya, secara kondisi ya. Kemudian maintenance berkala itu harus kita lakukan ya. Di sini termasuk ini ya, untuk genset backup power ya, genset main power, solar cell juga ya. Ini harus kita lakukan untuk preventive maintenance power system. Walaupun mungkin secara knowledge ya di solar cell backup ini masih kurang ya teman-teman ya. Cuma kemarin dari teman-teman analisator sudah pernah melakukan ya di Jepara kemarin ya. Nah ini walaupun secara fisik ya melakukan preventive solar cell, nah ini sudah dilakukan oleh teman-teman analisator kita. Harapannya nanti bisa sharing knowledge lah ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian ada pengamanan aset. Nah, di sini ada pembayaran PJS ya. Kemudian menjaga atau mengamankan aset. Nah, ini harapannya teman-teman ini ya teman-teman. Kita sudah bayar nih PJS ya. Harapannya kita juga tahu nih kontak person PJS-nya di masing-masing set itu siapa. Itu yang utama ya, basicnya itu. Kemudian kita juga harus tahu ya responsibility penjaga set itu apa saja detailnya. Gitu. Harapannya ya secara untuk pengamanan set ya, gate pertama ada di PJS. Nah, karena kita sudah ada alokasi dana ya untuk PJS. Nah, termasuk ini ya, event untuk set-set yang under TP ya. Harapannya teman-teman juga punya dapot masing-masing PJS-nya di set-set TP itu siapa. Karena untuk komunikasi pertama ya, misalkan ada alarm atau ada pemadaman, harapannya kan komunikasi gampang. Kalau kita langsung ke PSITP sebenarnya bisa, tapi mungkin real update-nya ya, real time update-nya itu lebih cepat ke teman-teman penjaga set. Oke, lanjut ya. Untuk variable activity SOMSA L0 ya, di sini terkait pekerjaan SOMSA L0 ya. Kebanyakan di sini untuk item ini ya, pekerjaan sipil ya teman-teman ya, atau CME ya. Jadi masuk di sini. Oke, dari Mas Luki ada tambahan? Paling tambahan dikit ya. Jadi buat teman-teman nanti yang waktu preventive maintenance site, jangan lupa yang poin nomor 7 ini penting nih, sistem ENVA EAS monitoring set ya. Jadi kalau di program Jateng One kan teman-teman pasti di racing ya sebetulnya. Tapi kalau untuk ENVA EAS monitoring ini kan sebetulnya tinggal teman-teman melakukan itu secara berkala. Karena memang kadang-kadang ditemukan kabelnya copot atau segala macam gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman waktu PM set itu benar-benar melakukan simulasi, misalnya main fail ya udah dimatiin MCB-nya. Kalau misalnya
yang lain juga sama. Nah, kalau misalnya ini dijalankan tiap preventive maintenance gitu, nanti insya Allah nggak akan terjadi korektif ya Om Dot ya. Karena patokan kita kalau senjata teman-teman di operasional itu kan pasti tentu alarm ya. Alarm berarti alarm sistem ENVA-nya sehat atau enggak gitu. Jadi karena teman-teman di operation pasti ini nih patokannya. Kalau ininya saja sudah nggak sehat, jarang dicek, itu nanti kalau ada timbul alarm mungkin kita nggak bisa menentukan itu valid atau enggak tuh, menentukan root cause-nya seperti apa. Nah, lanjut Om. Oke, ada pertanyaan untuk SON L1, SOMSA teman-teman? Atau kita lanjut dulu ya? Oke, berikutnya ini ya, identitas teman-teman ya. Jadi ini mandatori ya teman-teman ya. Identitas itu mandatori. Di sini ada SIAT ya, Sistem Informasi Alih Daya, ya ada SIAT outsource juga ya. Itu terdaftar ya, dan ini diupdate tiap bulannya. Jadi harapannya kalau misalkan di NOP ada perubahan tim, ya itu harus segera diinfokan ke regional. Paling nggak email ya, secara official by email, unofficial WhatsApp is okay gitu. Harapannya ini tiap bulan ini kita update ke Telkomsel. Yang harus kita update ya di akhir bulan ya. Ini harus sesuai aktual tim yang support kita. Ya, minta tolong dipastikan ya teman-teman ya. Nah, kemudian ID card ya. Nah, ID card ini baru beberapa yang pakai ya. Nah, ID card itu setiap kita beraktivitas ya, bekerja ya, harapannya teman-teman selalu pakai identitas. Ini ID card ini ya, ini harapannya jadi mandatori juga teman-teman. Jadi pada saat teman-teman melakukan segala aktiviti pekerjaan ya, di luar set maupun on set, harapannya kita tetap pakai ID card. Nah, kemudian seragam ya, seragam ini teman-teman juga sudah dapat ya, kita juga kalau seragam ini kan ada jadwalnya ya, jadi kita sesuaikan lah kalau untuk seragam. Nah, kita masuk ke KPI ini teman-teman, yang mungkin menarik ya buat teman-teman NOP Lead ini ya, yang daily ini masuki. Jadi ini daily kita kawal ya teman-teman NOP. Jadi bukan hanya secara activity, tapi sampai closing juga daily kita kawal ya. Jadi kalau teman-teman NOP Lead sudah paham, tapi di sini perlu kita refresh lagi ya, khususnya untuk teman-teman TE ya. Nah, TE ya. Nah, untuk SON L1 ya, jadi kita ada dua parameter ya, availability set base ya, itu yang pertama. Kemudian ticketing, activity dan alarm handling. Nah, di sini juga ada bobot tersendiri ya. Untuk yang point availability itu 35% bobotnya. Kemudian yang ticketing itu 65%. Nah, di masing-masing untuk availability sendiri ya, di masing-masing set kelas sendiri itu ada bobotnya juga. Gitu. Ada bobotnya untuk set kelas diamond ada 20%, platinum, ya, gold, silver, bronze ya. Nah, termasuk persentase achievement itu ada 15%. Tapi next month ya teman-teman ya, karena di beberapa NOP tidak ada set diamond, next ini akan diprorate di set kelas yang lain. Nah ini yang harus ini ya teman-teman mulai kawal nih, yang biasanya dapat bonus nih, nggak ada set diamond, dapat bonus 20%. Nah nextnya ini yang harus kita jaga, ya, harus kita jaga, karena nggak ada diamond, pasti nanti secara bobot set kelas yang lain ini akan naik, gitu. Nah, harapannya kita kawal ya, agar secara KPI kita ya secara bobot 30% ini bisa kita dapat. Nah di sini kalau untuk availability ya, untuk improvementnya ya, ada clearance alarm ya kan, nah, itu yang wajib ya. Nah, apalagi yang service impact ini ya kan, secara severity SLA itu yang harus kita kawal. Nah, kemudian untuk ticketing ya, ticketing itu ada restoration incident alarm. Nah, ada yang tahu nggak ini? Ini tiket apa? Ayo, officer NOP Lead.
Nah, Mungkin analisator juga boleh. restoration incident alarm. Nah, shutdown ya. Ini ya tiket-tiket ya, impact ini ya, service impact ya, shutdown ya. Biasanya tiket BPS ini tiket BPS paling banyak di sini di insiden alarm. Nah, kemudian non insiden alarm infa, ya kan ini 10%. Yang terbesar ini ya teman-teman ya, restoration incident alarm ya. Jadi secara persentase tiketing BPS itu paling besar, 42% sendiri gitu. Nah, ini makanya secara ya ini ya inline ya sebenarnya ya teman-teman ya. Wah, kalau kita handling restoration incident alarm bagus, secara visibility pasti kita juga bagus. Tapi kalau misalkan manajemen handling tiket kita di sini jelek, secara visibility outage pasti tinggi, visibility jelek. Nah, ini yang harus kita kawal. Jadi sebenarnya KPI A dan B ini inline gitu. Jadi satu kesatuan. Nah, begitu yang poin B kita achieve bagus, nah, visibility ngikutin lah di situ. Nah, kemudian di restoration non incident alarm enva ya ada 10% ya. Kemudian non-incident alarm controller 5%, kemudian restoration non-incident alarm impact service ya ada 10%, yang degraded service P2, P3 itu 4%. Nah, kalau ini kemarin itu beberapa awal bulan kemarin ya, bulan Mei itu masih manual ya, manual create. Bulan ini beberapa alarm P2 udah rilis ini teman-teman. Ini harus tetap dimonitoring teman-teman. Gitu. Walaupun sebenarnya event ada alarm tapi nggak muncul ya, masuk alarm P2, teman-teman bisa auto create ya kan auto create di inap ya. Nah itu bisa. Jadi nanti masuknya di poin 3 ini, bobotnya 4%. Nah, kemudian untuk ini ya, supporting pengembalian atau kehilangan kerusakan spare part, ini kita juga masih bonus ya Mas Uki ya. Ya. Ini masih bonus karena 8%. Masih di ini ya teman-teman ya. Masih di Neom ya, jadi belum ke SWFM semua. Gitu. Nah ini harapannya siap Mas. Berapa Mas? Oh ya. Sebentar lagi Mas. Siap. Ya harapannya nanti begitu sistem SWFM, tools SWFM sudah 100% berfungsi, nah ini masuk ini teman-teman. Gitu. Jadi kita masih ya selama ini Telkom Info itu masih dapat bonus ini, Diamond beberapa sama yang poin 4.1. Nah, kemudian di sini ada tiketin sporting ya, yang ada alarm juga. Nah, kemudian ada WO ya, WO tadi pun bulan lalu masih bonus juga ya Mas Wiki ya, gitu. Bulan ini mulai sudah input di SWFM ya, tapi masih belum jadi ini juga Mas Wiki ya. Belum. Baru pencatatan ya. Paling tambahannya dikit aja. Jadi buat teman-teman yang penting create tiket aja sih, karena kalau saya sama Pak Dodot kan tugasnya lebih banyak ke analisa ya. Jadi analisa performanya teman-teman, terus pencapaian tiketnya teman-teman, terus strateginya apa supaya KPI-nya tercapai gitu ya. Cuman kita masih menemukan beberapa gitu, kalau misalnya onsite atau mungkin clearance alarm gitu kadang-kadang nomor tiketnya nggak ada gitu kan, sayang sebetulnya. Karena dalam tanda kutip kalau kita ngomong soal enom, kita ngomongnya kan service base ya. Kalau ngomong service base itu kan kita tentu ada yang namanya performansi masing-masing person ya. Kalau saya sama Pak Dodot bahkan kita bikin performansi tiap orang ya. Jadi tahu tiap orang daily-nya itu pegang berapa tiket, terus termasuk teman-teman MSRG juga sama gitu. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman kerja handle karena sudah ada sistem ya harus bikin tiket gitu. Ya takutnya teman-teman kerjaannya ternyata sebenarnya banyak gitu tapi nggak di-create tiketnya kan nggak tahu ya. Jadi kasihan kalau bisa aja kan nanti dari Pak Ivan, lo ini kok misalnya lo ini berlebih nih klaster ini karena orang ini ternyata nggak handle tiket sama sekali dalam 1 bulan. Padahal ternyata realnya mereka juga kerja, mereka juga onsite gitu kan, sayang ya. Jadi itu aja sih insight-nya di situ. Oke, terima kasih Mas Uki. Oke, berikut ini ya teman-teman ya, lanjut ya. Untuk KPI ini ya, KPI SOMSAL 0 sama ini ya, effectiveness PLN ya. Jadi kalau untuk SOMSAL 0 ya, di sini ada preventive maintenance ya. Kemudian
genset gagal running, pengamanan aset, sama WO ini ya, WO variable activity dan sampling. Nah, ini ya yang tadi yang kita sampaikan ya, salah satu ya metrik SOW kita kan DS Sound L0 itu ada preventif, itu yang harus kita jaga ya. Jadi ada beberapa SOW tadi yang harus kita jaga, itu yang harus ini. Kemudian yang poin 3 nih yang terpenting teman-teman ya, genset gagal running ya. Genset gagal running ini mungkin beberapa masih kejadian ya, hanya mungkin ini masih kita bisa rekons. Tapi intinya di sini teman-teman, untuk genset gagal running itu harapannya semua genset yang kita maintenance ya berfungsi secara normal dengan kondisi baik. Even ada kerusakan trouble itu yang harus segera kita eskalasi untuk perbaikan. Nah, kemudian untuk pengamanan aset ya, ini juga sama ya yang kita sampaikan tadi ya. Kalau untuk WO variable ini lebih ke pekerjaan CME ya, tapi untuk saat ini pun belum masuk. Kemudian ini ya, bulan ini kita sudah mulai masuk di KPI PLN effectiveness. Ini yang harus kita strategikan teman-teman ya. Jadi di bulan pertama itu 100% targetnya ya untuk pencatatan ya, pencatatan stand kW meter. Itu di bulan Juli, Agustus itu targetnya masing-masing 100%. Kemudian untuk bulan berikutnya itu pro rate, 4 bulan berikutnya. 25%, 25%, 25%. Nah, ini yang harus kita kawal ya teman-teman ya untuk PLN effectiveness ya, penurunan total pembayaran listrik per semester, pencatatan stand KWH sama kesesuaian tagihan KWH dengan pencatatan PLN per KWH. Gitu. Mungkin agak baru ya buat teman-teman untuk ini. Cuman sebetulnya simpel ya, yang penting tiap kunjungan site apapun itu mau maintenance mau apa, kalau memang masuk ke dalam targetnya ya dicatat aja gitu. Nanti di tiap semester kan harapannya ada evaluasi, entah dari tagihannya yang ada ketidaksesuaian itu bisa dievaluasi, nanti tujuannya disampaikan ke pihak PLN gitu. Gitu aja. Oke, lanjut dulu teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke K3 ya. Jadi keselamatan dengan kesehatan lingkungan kerja ya. Ini salah satu aspek penting ya teman-teman ya. Jadi kalau tempat kerja kita aman ya kan, sehat ya kan, ya kita pun kerja juga nyaman gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk K3 pun ya secara undang-undang juga undang-undang tentang keselamatan kerja udah jelas ya di sini, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ya, keselamatan kerja. Ya, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan nih atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Setiap orang lain yang berada di tempat kerja juga perlu terjamin keselamatannya. Nah di sini ada yang pernah ini belum sertifikasi K3? Belum ya? Tapi di Telkom Infra ya kita berkala set induction ini ya untuk K3 kan selalu online ya. Itu harapannya teman-teman juga ikut. Event online pun ya harapannya tetap ikut. Gitu. Mungkin kalau di sini concernnya dua ya. Yang pertama ini karena teman-teman kan di bidang telco ya, jadi otomatis tentang kelistrikan sama bekerja di ketinggian ya. Ya mungkin dari teman-teman mungkin kadang sepele sih, cuman ya kadang-kadang onsite tanpa safety belt atau apa untuk naik gitu ya. Kebetulan ya kalau kita orang operation ya pernah lah melakukannya ya, saya juga sama gitu ya. Tapi sebetulnya konsepnya seperti ini ya, jadi K3 atau HS ini penting gitu. Ya, harapannya dengan ini ya teman-teman ya, kita tahu nih K3 itu apa sih. Jadi apa yang harus kita siapkan sebelum ke set ya kan. Kemudian apa yang harus kita identifikasi setelah sampai on-set gitu kan. Nah, itu harus ini ya teman-teman ya, mulai di ini ya, sampaikan ke timnya masing-masing ya, untuk sebelum on-set itu mau melakukan activity apa ya kan, APD yang harus disiapkan apa, tools apa, nah itu yang harus di-prepare di awal teman-teman. Lanjut teman-teman ya, nah ini tools ya, tools K3 safety ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga nggak asing ya. Di sini ada first aid kit ya. Ini di mobil pun mandatori kalau di Indonesia kan. Kemudian helm ya. Line bracket tape ya ini ya. Nah, biasanya sih ini untuk yang ini ya, set-set yang under construction ya. Itu pasti terpasang. Under construction itu event expansion juga itu mandatori sebenarnya. Nah, kemudian safety sign ya. Safety sign ini di depan set itu mandatori sebenarnya untuk TP-TP khususnya ya. Nah itu kalau misalkan nggak ada, OpenTT pun nggak masalah teman-teman. Nah kemudian
head protection. Nah, ini mandatory ya. Eh, semua tim yang masuk onset itu mandatory nih teman-teman. Pakai head protection itu mandatory. Nah, dan tolong dibedakan head protection ya untuk ground ya sama working at height itu beda tipenya ya. Nah, yang di kanan ini yang untuk ini ya bekerja dalam ketinggian. Nah, tolong dibedakan ya. Jadi pastikan ya tim yang melakukan aktivitas di atas tower pakai helm yang ini. Nah ini yang untuk ground ya teman-teman harus pastikan itu ya. Ada bolongannya ya, beda. Kalau misalnya yang merah itu kan kita kerja di bawah ya. Kalau di atas kan ada angin gitu ya. Otomatis kalau pakai yang ini apa ya? Kayak tekanan udara di kepala itu lebih kenceng gitu ya. Kalau pakai ini insya Allah lebih longgar, lebih enak gitu. Jadi ada bedanya gitu. Termasuk kualitas bahannya itu juga beda. Kemudian ini ya body harness ya. Body harness itu kalau set ya itu ada lanyard ya. Lanyard pun ada yang ini ya walking position ya. Nah, ini yang mandatory sebenarnya, yang double ya, yang double itu plus ada absorbingnya. Nah, itu mandatory itu, termasuk safety shoes itu, teman-teman. Nah ini tools ya untuk K3 ya, yang harus kita pastikan ada. Ya, jadi tim onset melakukan aktivitas ini yang harus ada. Nanti kalau nggak ada di checklist ya kita eskalasi. Harusnya ada semua ini. Ada nggak? Mas Samsul ketawa-ketawa. Nanti di cross check ya. Jadi nanti di slide tuh ada mingguan checklist untuk tools ya. Nanti kalau memang tidak ada ya berarti dimasukkan ke situ saja. Nanti biar tugas kami untuk koordinasi dengan teman-teman RPG juga dari timnya Pak Noto. Oke, lanjut berikut ini ya. K3 risk activity ya, ini contoh ya teman-teman ya. Aktivitas yang high risk ya, gitu kan. Nah, seperti ini ya. Jadi bekerja di ketinggian itu ya, itu resikonya tinggi. Ya Betul. kan? Nah, ini secara tools APD ya, ini yang harus kita pastikan. Dan yang terpenting teman-teman ya sebelumnya ya, sebelum melakukan aktivitas itu ya harusnya ada set induction ya di awal ya, itu ada set induction dari leader. Apa yang mau dikerjakan, cek tools ya, kemudian cek APD ya kan, action plan. Lah itu yang harus dijelaskan pada saat set induction. Itu mandatory teman-teman. Kalau untuk pekerjaan deployment itu mandatory. Termasuk ya pekerjaan swap apa semua itu mandatory. Jadi ada beberapa tim leadernya itu harus selalu melakukan set induction, cek tools, cek APD, ya cek APD itu yang terpasang ya, yang sudah terpakai itu dicek, sudah benar atau belum pasangnya, harnessnya, pakai helmnya, sepatunya, itu yang harus dicek di saat set induction, itu mandatory. Nah, kemudian pekerjaan power pun ya, itu high rise juga gitu loh, secara tools ya. Nah, selama ini kalau saya lihat juga beberapa masuki ya, jadi tangan kosong ya teman-teman ya. Cek tegangan itu tangan kosong ya. Kayak flash saya gitu. Nah, ini dengan adanya ini ya hari ini ya. Nah, hari ini kita sudah sampaikan ya teman-teman ya. Nah, harapannya ini kita pastikan juga ya. Yang pekerjaan berhubungan dengan power itu syarat APD itu harus dan tools itu harus standar gitu loh. Nah, glove-nya itu harus standar yang benar-benar untuk pekerjaan power ini yang berhubungan dengan listrik gitu ya teman-teman. Oke, ini contohnya aja ya. Boleh next Om, mungkin karena waktunya agak mepet ya. Coba aku ini ya. Nah ini Mas K3 inspeksi ya. Nah, sebenarnya sama sih sebenarnya. Set di dalamnya sebenarnya set induction ya. Tadi yang saya sampaikan ya. Nah, di dalam set induction itu ada inspeksi di sini ya, pemantauan inspeksi, pendalilan kondisi tindakan tidak aman ya di tempat kerja. Kemudian ada pelatihan ya, pendidikan K3, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja ya, termasuk APD. Ini secara dokumentasi ya teman-teman ya. Ini minta tolong dilakukan berkala teman-teman ya, cek tools, kondisi tools ya, jangan hanya ada, tapi kondisinya juga harus kita pastikan ini ya berfungsi dengan baik. Nah,
Nah, ini contoh-contoh tools preventif ya, ini mandatory teman-teman. Ya, udah paham semua kan dari teman-teman NOPLIT dan TE ya. Ada tangga, grounding tester ini mandatory ya. Ini yang tadi saya sampaikan ya, jadi ada apa namanya, check tools ya. Jadi untuk mingguan. Jadi teman-teman nanti biasanya kan akan diminta, nggak tahu dari Mas Faiz atau dari Pak Ivan, biasanya kan disuruh ngisi ini. Nah tujuannya kan karena tools yang mandatori ini biasanya ada kerusakan, jadi biar cepat ada penggantian kalau misalnya ada kerusakan gitu. Oke, Lanjut Om. lanjut ya. Nah ini tools ini ya, secara monitoring ya, teman-teman udah familiar ya, kita punya SWFM dan Ineom juga masih ini ya, masih kita pakai juga ya teman-teman ya. Lanjut ya, jadi nah ini ya, jadi tools ya, kalau untuk tools tipas kan udah paham ya dari di sini dari OMC ya, ada dari IMAI ya, kemudian ke tim MBP atau TE ya, tim PM juga, kemudian tipasnya juga ya, secara flow-nya ya seperti ini ya teman-teman ya, request permit, set TP, kemudian approval officer, approval TP, nah, ini permit ya, baru kita akses. Nah ini di tipas ini ya, yang terpenting ini ya teman-teman ya, ini kita catat ya dan dilaporkan weekly. Nah, ini harus masuk weekly nih teman-teman, di weekly report harus masuk. Kemudian termasuk ini ya, termasuk ANT ya teman-teman ya. Ini tolong dipastikan ya, pencatatan aset data movement ya. Ini yang mungkin teman-teman bekerja duluan, tiketnya belakangan. Nah ini yang harus kita pastikan ini ya teman-teman ya, tertib ini. Begitu kita melakukan aset movement ya, ya ini secara tiket harus terrecord. Ya ini yang harus kita pastikan teman-teman ke depannya. Nah ini tagline kita ya, Enom Jateng Respect ya. Jadi respon cepat ya, nah, IKPE komple ya. Nah, kemudian sinyal terjaga ya, preventif akurat ya, Enom tim capable, check and recheck data ya, terbaik kolaborasinya. Ini yang harus kita jaga ya teman-teman ya, tagline kita ya. Nah, dan satu lagi nih, Enom bisa ya, berintegritas ya, informatif ya, semangat ya, ini akhlak core value kita. Nah ini tagline yang harus kita jaga sama-sama ya teman-teman ya, ada respect dan bisa seperti ini. Oke mungkin dari materi untuk SOE Enom ya cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman? Ya, boleh dari TE mungkin atau dari yang lain. Ternyata gini toh Mas, kok kompleks ya. Selama ini belum disampaikan sama NOP Lead atau officer mungkin boleh. Atau kendalanya mungkin pas di lapangan terkait dengan hal-hal SOW-nya. Ada nggak ya? Mungkin kalau NOP Lead-nya sama officer mungkin udah ini ya. udah di luar kepala harus ya untuk scope of work-nya dari Enom ini. Ada mungkin? Mas Samsul, Mas Wida, Mas Budi? Oh Mas Denny boleh. Terima kasih. Saya ada satu pertanyaan yang mungkin terkait tiketing yang tiap harinya di-share di grup daily NOP kami. Itu hanya mempertimbangkan jumlah angka saja, tapi tidak menimbang bobot beban pekerjaannya. Misalkan ada komen, kenapa satu hari hanya satu site atau dua site gitu. Mereka tidak melihat secara detail bahwa di situ pekerjaannya sangat berat. Misalnya mengganti antena AC yang berukuran 2 meter, di situ hanya dipandang dengan satu poin saja, itu saya rasa kurang fair. Jadi tidak serta-merta jumlah tiket itu menjadi parameter. Parameternya harus di-breakdown lebih luas lagi gitu. Jadi misalnya seperti pada gambar tadi itu memasang antena saja jumlah personilnya sangat banyak. Kita lihat jumlah personil satu NOP pun itu kayaknya masih kurang gitu buat ngangkat antena. Mungkin jadi mohon kebijakannya untuk service base ini kita lebih kita melihatnya ke
orientasi, bukan hanya sekedar proses handling tiket saja begitu. Untuk syarat administrasi tetap kita jaga, kita tetap tiketing terus, tapi di dalamnya itu ada bobot yang lebih berat dari sekedar angka 1 seperti itu Mas Uki. Terima kasih Mas Siap, Uki, siap. Pak Dodot. Terima kasih. Om Dodo dulu mungkin Om. Terima kasih Mas Dini. Monggo Mas Uki. Aku. Mau ini duluan? Ya, sebetulnya sama ya, karena kita semua pernah merasakan lah di operation ya. Cuman kadang itu memang satu kegiatan yang sebetulnya itu butuh banyak effort, tapi mau nggak mau tuh kita harus mengkuantisasi Mas. Kadang-kadang tuh gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya gini ya, mungkin kalau Bu Radit punya racing ya, mungkin ada racing, ada bobotnya ya, bobot 4, 3, 2, 1 gitu-gitu. Mungkin kalau saya mungkin nanti ke depannya mungkin ya Om Dot, mungkin di perpanjangan kontrak PKS selanjutnya mungkin itu bisa jadi salah satu masukan Mas. Nanti coba kita lemparkan hal-hal yang seperti itu, apakah nanti di sistem KPI bisa diskorkan berbeda gitu ya. Kalau sekarang kan untuk all alarm, baik yang auto dari sistem ya, dari fault center, atau memang dari yang manual grid itu kan bobotnya sebetulnya sama, tetap kehitungnya 1 gitu ya. Ya, kalau dari saya sih gitu Mas. Cuman mau dipahami juga karena kita punya tools SWFM gitu ya. Kalau dulu mungkin ada Semeru, kalau sebelumnya lagi sistemnya masih manual, jadi lebih ke berkas-berkas seperti itu. Tapi karena memang ada tools ya, jadi mau nggak mau pasti dari sistem itu pengen mengkuantisasi. Jadi hitungannya berapa sih gini, supaya menjadi satu compact KPI gitu. Tapi tadi masukannya bagus Mas. Jadi mungkin nanti akan kita sampaikan di perpanjangan PKS selanjutnya ya. Jadi ada pembobotan gitu ya. Jadi usulannya untuk pengkategorian tiketingnya itu ada kategorinya, misalnya penggantian RRU poinnya berapa gitu, berbobot berapa, untuk penggantian antena berbobot berapa, modul hanya misalnya 1 gitu. Seperti itu Mas Uki. Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas. Keren. Ini ya, bobot secara clear ini ya, penyelesaian clearance alarmnya ya Mas Dan. Jadi bukan hanya SLA ya, tapi ada secara bobot activity-nya ya. Oke, nanti ya ada Mas Uki ya, nanti semoga bisa di next PKS bisa di ini ya. Tapi yang terpenting gini teman-teman, kenapa kita capture daily atau weekly secara productivity team ya? Dalam arti agar teman-teman juga aware nih, saya punya berapa tim sih, kemudian secara activity itu kemana dan mengerjakan apa gitu. Even kita share ya, oh ternyata ini sehari cuma 1. Nah, teman-teman pasti justified. Oh ini ada pekerjaan penggantian antena Pak dari pagi sampai sore. It's okay, kita pun nggak akan komplain ke teman-teman. Yang penting justified saja gitu kan. Teman-teman bisa menyampaikan ke kita, oh ini tim ini memang bekerja sehari di satu set yang sama. Nah, seperti itu sih Mas Den ya. Jadi kenapa kita capture ya secara productivity tim itu, harapannya teman-teman juga ya secara manajemen tim itu juga ini ya, monitoring tim juga jalan, sama-sama kita kawal lah intinya gitu Mas Denny. Gitu. Latihan ngomong anak Mas. Kalau dulu anaknya 1, 2, awalnya istri doang yang di manage, terus kan jadi punya anak 1, 2, sekarang anaknya banyak. Ya jadi kalau memanage anak banyak tuh gimana segitu ya. Wah. Mas Bay, tanya Mas Bay. Oke, ada pertanyaan mungkin? 1 atau 2 pertanyaan lagi? Boleh dari yang sini? Yang TE boleh, yang TE. Monggo, ada yang mau tanya? Ayo. Pastri enggak? Ada, ayo monggo. Masih ada berapa menit Mas Tio? udah habis ini ya? Oh, oke. Udah habis. Udah. Ya, berhubung ini ya, durasi ya teman-teman ya. Mungkin sedikit ini ya, singkat ya, materi SOW Enom yang bisa kita sampaikan. Ya kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Mungkin teman-teman secara detail sudah bahas PKS ya, harapannya itu yang bisa terdelivery ke semua tim lah gitu kan. Betul, harapannya juga di sini kenapa disisipkan materi ini jadi biar teman-teman TE, teman-teman L0 tahu gitu. Sebetulnya kalau kita kerja itu based on SOW atau scope of work-nya apa. Jangan sampai kita itu mengerjakan sesuatu yang tidak masuk dalam SOW ataupun
masuk dalam SOW tapi perhitungannya berbeda gitu. Jadi comply dari PKS berangkatnya baru ke teman-teman operation, nanti berangkatnya berujung muaranya adalah di KPI. Gitu ya Om ya. Ya. Siap. Nah, kalau gitu cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodot dan Mas Uki. Jadi demikian materi pertama untuk Enom ya. Untuk selanjutnya kita break dulu teman-teman. Silahkan nanti bisa ngopi-ngopi dulu di bawah. Kita ada waktu 15 menit. Nanti kita balik lagi sekitar jam berapa ini? 10.20 di kelas lagi.